بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أمين يا رب العالمين. كيف حالكم يا إخوان? Bagaimana kabar antum semuanya? Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita berbagai karunia dan nikmatnya sehingga kita masih bisa belajar, terutama dalam belajar fikih, belajar akidah ya. Belajar akidah yang mana alhamdulillah kita telah sampai ya pada pertanyaan yang ke-129, ma dalil qisas minal kitab. Apa dalil qisas dari Alkitab? Nah, ikhwah sekalian, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat Al-Quran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang al-qisas. Di sini muallif membawakan 3 dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 40, "Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Nah, perlu kita ketahui ya ikhwan, ya, perkara qisas di hari kiamat ini telah masyhur di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala ya pasti akan membalas perbuatan hamba-hambanya. Jadi qisas ini adalah balasan kesalahan atau balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Itu adalah definisi qisas. Nah, pada hari kiamat nanti hukum yang adil akan menuntut
hukum yang adil akan menuntut seseorang pada hari kiamat nanti, ya, atas perbuatan zalim yang bagi yang dizalimi, ya. Oleh karenanya ikhwah sekalian, dalam masalah qisas, ya, dalam masalah qisas ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul menampakkan keadilannya. Berbagai macam ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia, ya, berbagai ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika di dunia akan dirasakan oleh manusia tersebut nanti, ya, di hari kiamat. Artinya dia akan merasakan, ya, apa yang dia perbuat di dunia, ya, kisosnya nanti di hari kiamat. Nah, pada hari kiamat kekayaan dan harta manusia adalah kebaikannya, adalah amalnya. Jika dia menganiaya orang ketika di dunia, baik dengan lisannya, baik dengan lidahnya, ataupun dengan perbuatannya, maka hal tersebut akan dikisos nanti di hari kiamat dengan diambil dari kebaikannya atau dari amal yang baik. Jika amalnya sudah selesai, jika kebaikannya sudah habis, maka keburukan atau kesalahan-kesalahan orang yang dizaliminya akan ditimpakan kepada dia yang melakukan kezaliman. Oleh karenanya, ikhwah sekalian, ketika kita berada di dunia ini, janganlah sampai kita menganiaya seorang pun atau kita menzalimi seorang pun, karena hal tersebut akan dikisos nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, tidak menganiaya seorang pun, walaupun sebesar biji zarrah. Kalau seandainya ada sebesar biji zarrah kebaikan, maka dia nanti akan melihat ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada sebesar biji zarrah pun kejahatan, keburukan, maka dia nanti pasti akan melihat balasan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Adil itu adalah sifat, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan yang sempurna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas diri Allah Subhanahu wa taala dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang untuk berbuat zalim kepada manusia yang lainnya, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman
atas diriku dan aku menjadikannya di antara kalian haram, maka janganlah kalian saling menzalimi. Bahkan ya ikhwan, kezaliman adalah salah satu sebab yang akan mendatangkan kesulitan. Kezaliman adalah salah satu sebab yang akan mendatangkan kesulitan bagi pelakunya sendiri. Ya. Apabila belum terselesaikan di dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Hindarilah kalian, takutlah kalian terhadap perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan atau kesulitan pada hari kiamat nanti. Nah, di antara kezaliman, kegelapan atau kesulitan yang akan menimpa pelaku kezaliman pada hari kiamat adalah diberlakukannya kisos, yaitu pembalasan yang sepadan pada pelaku kezaliman, ya, yang bisa selamat di dunia. Misalkan para pelaku kezaliman yang bisa selamat di dunia karena dia berbuat zalim kepada manusia, ketika dihakimin dia selamat atas perbuatan zalimnya, tapi nanti di hari kiamat dia tidak akan bisa selamat. Ya, makanya sebagian ulama Ahlussunnah membagi kisos yang akan terjadi di hari kiamat nanti, ya, berdasarkan dalil-dalil itu menjadi dua macam. Ya, ulama Ahlussunnah membagi kisos yang akan terjadi di hari kiamat nanti, ya, itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah kisos yang umum. Kisos secara umum, ya, terjadi ini di antara orang-orang zalim, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir. Ya, kisos secara umum terjadi di antara orang-orang zalim, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir. Dan hal ini terjadi sebelum sirat, kita menaiki, ya, sirat. Adapun yang berpendapat, ya, pada waktu hisab. Nah, adapun dalil, ya, yang menunjukkan terjadinya qisas secara umum adalah sebagai berikut. Inilah, ya, dalil dari hadis, yaitu awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Urusan yang pertama kali diselesaikan di antara sesama manusia adalah persoalan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm fa innahu laysa samma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi fa turihat alaihi." Siapa yang telah melakukan kezaliman terhadap saudaranya sesama muslim, mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha, hendaklah dia meminta kehalalan dari saudaranya atau dimaafkan. Karena di sana nanti di akhirat, ya ikhwan, tidak ada lagi dinar dan dirham. Fa innahu laysa samma dinarun wala dirham min qabli an yu'khadh li akhihi. Akan ditegakkan qisas. Pada awalnya akan diambil kebaikan-kebaikan dari pihak yang menzalimi, min hasanatihi, dan diberikan kepada saudaranya yang dizalimi. Fa in lam yakun lahu hasanat, apabila orang yang zalim itu sudah tidak ada lagi kebaikannya, ukhidha min sayyiati akhi, kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi akan diambil dan diberikan kepada orang yang menzalimi. Hadis ini muttafaqun alaihi, ikhwan. Kemudian, ya, Rasulullah SAW bersabda juga mengenai hadis bangkrut. Atadruna mal muflis?
qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab, orang yang tidak memiliki dirham, wala mata' dan juga dinar. Rasulullah SAW bersabda, Innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku nanti kaum muslimin di hari kiamat adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala puasa, pahala salat, zakat, akan tapi dia juga membawa dosa-dosa karena dia telah mencela orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini dan memukul orang ini. Lantas orang yang dizalimi ini diberi sebagian kebaikannya, diberi sebagian kebaikan dari orang yang menzalimi tersebut, dan yang lain juga diberi sebagian kebaikan dari orang yang menzalimi tersebut. Apabila kebaikannya sudah habis dan seluruh kewajibannya belum tertunaikan, sebagian dosa-dosa mereka, orang yang dizalimi, akan dipikulkan kepada orang yang menzalimi tersebut, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Nah, ikhwah sekalian, ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan qisas umum. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, hadis ini tidaklah berarti seorang muslim yang zalim akan kekal di dalam neraka. Namun dia akan diazab sesuai dengan kadar perbuatan kezalimannya terhadap orang lain yang belum tertunaikan, sehingga diberikan kejelekan-kejelekan orang lain itu kepadanya. Na'udzubillah ya ikhwan ya. Setelah itu dia akan masuk ke dalam surga, karena seorang muslim tidak akan kekal di dalam neraka. Dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang harus kita ingat, neraka itu apinya sangat panas, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Seseorang tidak mungkin bisa sabar bertahan menghadapi panas api di dunia, walaupun hanya sesaat saja, apalagi api di neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya darinya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua adalah qisas yang khusus. Qisas yang khusus akan terjadi setelah syirat nanti. Qisas yang khusus akan terjadi setelah syirat. Qisas ini khusus bagi orang-orang yang beriman yang sudah selamat dari syirat dan akan masuk ke dalam surga. Inilah yang dinamakan dengan qantarah, yang mana pembahasan qantarah itu sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu tentang masalah qantarah. Baik. Nah, dalil ini adalah dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minuna minan nari fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqassa li ba'dihim min ba'din mazalimu kanat bainahum fid dunya hatta idza huzzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Taib. Orang-orang yang beriman yang telah selamat dari api neraka akan tertahan di qantarah. Qantarah ini adalah sebuah tempat di antara surga dan neraka. Kemudian ditegakkanlah qisas terhadap sebagian mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan dari kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk ke surga. Uzina lahum fi dukhulil jannah. Kama fi sahih wa ghairiha katsir.
Nah, lanjutan hadis ini adalah fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguh salah seorang di antara mereka lebih paham terhadap tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Nah, ya ikhwah sekalian, ya, itulah beberapa ya pembahasan mengenai qisas. Ya. Dan hal ini juga menunjukkan ya keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yaum innallaha sari'ul hisab." Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ya. Wa anzirhum yaumal azifati idzal qulubu ladal hanajiri kazimin. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Dia mengetahui, ya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Wallahu yaqdi bil haqqi wallazi yad'una min dunihi la yaqduna bisyai' innallaha huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan keadilan, dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sungguhnya Allah, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan juga di dalam ayat yang lain, ya, wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, bil haqq wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan. Jadi ikhwah sekalian, ini adalah pembahasan mengenai qisas. Ada juga beberapa syubhat ya mengenai qisas ini, ya. Di antaranya adalah syubhat Mu'tazilah, ya. Yang mana mereka, Masya Allah, ini pengikut orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ya. Kata Imam Qurtubi, ya, mengatakan sebagian orang yang lalai, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena memuja-memuja akalnya serta menghukum kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal yang lemah dan dengan pemahaman-pemahaman yang lemah pula, mereka mengatakan apa? Tidak mungkin terjadi pada hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelekan orang yang melakukannya kepada orang yang tidak melakukannya, lalu diambil kejelekan itu dari pemiliknya kemudian diberikan kepada orang yang tidak melakukannya. Ini ya pendapatnya atau syubhat Mu'tazilah. Nah, menurut anggapan mereka, ini adalah tindakan penganiayaan katanya. Mereka menakwil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Bagaimana bisa orang yang dizalimi, ya, diambil dosanya dari orang yang dizalimi itu diberikan kepada orang yang menzalimi? Bagaimana bisa? Mereka mengatakan, bagaimana hadis-hadis ini menjadi sahih padahal menyelisihi zahir Al-Qur'an? Ditambah lagi hal tersebut mustahil menurut akal. Maka jawabannya, ya, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak membangun agama ini di atas akal para hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak berjanji dan tidak pula mengancam menurut sesuatu yang dianggap mungkin oleh akal mereka atau menurut pemahaman yang mampu mereka jangkau. Justru mereka diberi janji-janji yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintah dan melarang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh perkara yang tidak mampu dijangkau oleh akal itu tidak bisa diterima, niscaya mayoritas syariat itu mustahil, ya ikhwan, kalau diukur dengan akal para hamba. Taib, ya. Oleh karenanya, ya, beragama jangan pakai akal, ya, beragama harus dengan dalil. Nah, ikhwah sekalian, insyaallah kita akan lanjut, ya, ma dalilul haud minal kitab pada pertemuan yang akan datang. Inilah dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.